Sebentar wajah anak ibu semua cerah-cerah ya. Siap menerima pelajaran di pagi hari ini. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita baca doanya. Mulai nak. Tanya dulu, pelajaran yang minggu yang lalu itu tentang apa nak? Iya, bersih itu sehat. Iya, tepuk tangan. Ya, jadi minggu yang lalu kita belajar tentang bersih itu sehat, tentang hadas kecil, hadas besar. Iya. Hadas kecil, hadas besar, tentang apa itu najis, apa itu bersuci, ya mana? Masih ingat? Masih. Coba ibu tanya kembali dulu. Apa itu suci? Ayo. Iya betul. Coba lihat teman-temannya. Oke baik. Coba dulu sebutkan macam hadas ada berapa macam? 2, tepuk tangan. Ya, hadas besar dan hadas kecil. Baik, sekarang coba ibu putar dulu video. Mari kita sama-sama bernyanyi. Ayo kak, semua berdiri. Berdiri kakak.
wudhu ya nak ya. Nah, di kelas 2 masih ingat kelas 2 nak? Masih. Nah, kita belajar tentang wudhu ya. Kita belajar tentang wudhu. Jadi ada kira-kira yang lupa gerakan wudhunya? Serius? Iya. Jadi, nah kalau lupa tidak apa-apa, karena hari ini kita ulang kembali pelajaran yang kelas 2 tahun yang lalu. Nah, jadi ini kita belajar tentang wudhu. Baik anak-anak ibu. Baik anak-anak, perhatikan. Coba semuanya buka buku paketnya, ya. Buka buku paketnya. Boleh dicatat apa yang ibu terangkan. Sudah? Baik. Sudah. Kita mulai ya nak ya. Silakan ibu. Nah, setelah sudah, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menerapkan ketentuan syariat Islam dengan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya nak ya. Nah, yang kedua, menunjukkan perilaku bersih seperti memahami tata cara bersuci. Ya nak ya. Jadi kalian harus tahu, ya, harus tahu bagaimana gerakan dalam berwudu. Nah, gerakan dalam berwudu. Baik anak ibu. Wudu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air suci. Air suci ya. Nah, Bu, jadi kalau nggak ada air bagaimana, Bu? Nah, kalau nggak ada air bisa kita menggunakan debu. Nah, itu namanya tayamum. Nah, untuk saat ini kita belajar tentang berwudu. Nah, perhatikan rukun wudhu, ya. Rukun wudhu yang pertama itu adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga iya. Lanjut. Kelima membasuh kaki dan keenam tertib atau menurut sunnah di dalam Al-Quran. Makanya kalau ada yang terbalik-balik maka wudhunya tidak. Iya, karena salah satu rukun wudhu adalah tertib. Tertib adalah
memasukkan air ke dalam hidung. Yang keempat, menyapu air ke seluruh kepala. Kelima, membasuh kedua telinga bagian dalam dan luar. Keenam, mendahulukan yang ke kanan. Menggosok celah-celah dari tangan kiri dan janggut hingga panjang. Delapan, melakukan sebanyak 3 kali berurut-urut, yaitu sambung dari awal sampai akhir tanpa jeda. Ya, ini maksudnya sunnah wudu. Sunnah itu bagaimana? Jika dilakukan mendapat pahala. Makanya sebaiknya supaya bertambah pahala kita, maka kita lakukan. Baik anak-ibu. Nah, adapun yang membatalkan wudu, yang pertama membuang air besar. Ya, jadi kalau kita buang air besar, kita sudah wudu, tapi buang air besar, maka wudunya batal. Jadi bagaimana? Kita wudu kembali. Yang kedua, buang air kecil. Ya. Dan yang ketiga, buang angin. Keempat, tidur nyenyak. Ya, tidur nyenyak. Kok kita tidak tidur? Batal, Bu, batal. Dan bersentuhan yang bukan mungkin. Bu, kalau bersentuhan dengan wanita, kalau wanita itu kita adalah orang tua kita, maka tidak batal. Ya nak ya. Kalau saudara kita kandung seayah seibu, maka tidak batal, walaupun berbeda kelamin. Misalnya ibu bersentuhan dengan ayah ibu, maka tidak batal. Karena baik, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada tata cara berwudu. Ya, ini adalah tata cara berwudu. Yang pertama bagaimana? Yang kedua, nah, selanjutnya, terus, biar lebih jelas lagi, perjelaskan ya. Kita lihat video ini bersama-sama ya nak ya. Tata cara berwudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas sebagai berikut. Pertama adalah berniat wudu untuk menghilangkan hadat. Kemudian mengucapkan basmalah, Bismillah. Kemudian membasuh 2 telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian mengambil air dengan tangan kanan, kemudian memasukkannya ke dalam mulut dan hidung untuk berkumur-kumur serta sekaligus istinsyaq, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian beristinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh seluruh wajah dan menyela-nyela jenggot sebanyak 3 kali. Berikutnya, membasuh tangan kanan hingga siku, bersamaan dengan menyela-nyela jemari sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan yang kiri. Menyapu seluruh kepala dengan cara mengusap dari depan, ditarik ke belakang, lalu ditarik lagi ke depan. Dilakukan sebanyak 1 kali. Kemudian dilanjutkan dengan menyapu bagian luar dan dalam telinga sebanyak 1 kali. Kemudian membasuh kaki kanan hingga mata kaki
bersamaan dengan menyela-nyela jemari sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri. Setelah rangkaian wudhu selesai, maka kemudian membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dengan demikian selesai seluruh rangkaian wudhu. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, sudah dilihat tadi videonya kan? Nah, kira-kira sudah paham anak ibu? Sudah, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, wudhu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci. Ya, jadi kalau air bekas jilatan anjing itu tidak boleh. Ya, jadi kalau air yang ada kotorannya maka tidak boleh. Baik anak-anak ibu. Dan yang kedua, di dalam wudhu terdapat rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Sudah paham kira-kira anak ibu? Ya. Paham? Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, sekarang ibu yang bertanya kepada anak-anak ibu. Coba, siapa yang bisa mempraktekkan tata cara berwudu di depan? Ayo. Siapa? Ayo, coba. Nah, silakan. Perhatikan temannya. Ya. Yang pertama membaca. Ya. Ya, lanjut. Ya, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Ya, hidung sebanyak berapa kali? 3 kali. Setelah hidung sebanyak 3 kali. Setelah itu tangan sampai sebanyak 2 kali. Setelah tangan, ya ubun-ubun di atas bagian rambut. Dan setelah ubun-ubunnya daun telinga berapa kali? 3 kali. Setelah itu terakhir kaki, ya, sampai ke sela-selanya, dan membaca doa, ya kan? Doa setelah wudhu. Kita tepuk tangan untuk temannya. Nah, baik anak-anak ibu, coba ibu tanya kembali ya. Tadi sebutkan apa saja rukun wudhu. Iya, mana ibu? Niat membasuh muka, Iya, niat. membasuh kedua tangan serta siku, menyapu sebagai kepala, membasuh kedua kaki. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Iya, yaitu tadi adalah rukun wudhu. Nah, yang membatalkan wudhu, ayo. Siapa yang bisa? Oke, nak. Nah, kamu nak yang membatalkan wudhu. Nah, mau buang angin katanya. Oke. Apa lagi tepuk tangan? Nah, setelah buang angin apa lagi yang membatalkan wudhu? Iya, buang air kecil, buang air besar. Dan siapa lagi? Apa lagi nak? Buang angin, Iya, buang angin tadi udah ya nak ya. Dan bersentuhan yang bukan mahramnya atau mungkin ya nak ya. Yang sentuhan yang bukan mungkin. Dan keluar
keluarnya darah nifas. Nah itu ya anak ya, juga membatalkan wudhu. Sudah paham semua anak-anak ibu? Paham. Gerakannya sudah paham. Nah sekarang ibu kasih tugas dulu ya per kelompoknya. Nah ini kerjakan tugasnya per kelompok. Nanti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kelompok ya nak ya. Nah kerjakan tugasnya yang ibu berikan tadi. Tulis namanya seperti biasa, nama dan kelompoknya. Nah ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nah mulai nak ya. Baik, sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Nah, tadi yang sudah selesai, masing-masing kelompoknya mengumpulkan tugasnya. Alhamdulillah ya. Setelah ibu perhatikan di sini jawaban daripada kelompok masing-masing sudah baik. Nah, setelah kita belajar mengenai tata cara berwudu, ibu harapkan anak-anak ibu tidak ada lagi yang kesalahan dalam berwudunya ya, harus tertib apa yang didulukan, jangan kembali karena kita sudah belajar. Nah di dalam kehidupan sehari-hari ya kan kita berwudu ya kan. Nah apalagi kita hendak sholat wajib minimal kita 5 kali dalam satu hari untuk berwudu ya kan. Setiap ingin sholat kita berwudu, ingin mengaji kita berwudu. Baik anak-anak ibu? Baik anak-anak ibu? Nah, jadi ibu harapkan setelah ini kalian sudah paham tentang tata cara berwudu. Nah, tugasnya untuk di rumah hafal kembali niat berwudunya. Coba sebelumnya sama-sama membaca niatnya dulu. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rabbil alamin al-qadir. Iya, gerakan kelas 2 kita sudah belajar. Insya Allah anak-anak ibu ini niat wudhunya sudah hafal. Baik. Nah, untuk selanjutnya pelajari terus doa setelah wudhunya ya nak ya. Nah, dihafal-hafal kembali. Oke. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah.
hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak ibu, buku-bukunya boleh dimasukkan ke dalam sana.